Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tentang kekalahan Jepang melalui siaran radio BBC. Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept. Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang melalui siaran radio, Muhammad Hatta kemudian mengajak Syahrir untuk menemui Sukarno untuk menanyakan permasalahan ini. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk. Untuk apa kalian datang ke sini? Nippon sudah kalah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Nippon. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Nippon sudah kalah, telak. Kita harus memberikan kesan baik kepada dunia internasional bahwa negara ini bukan budak Jepang. Saya harus membicarakan ini kepada Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung, harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kalah! Nippon masih bisa angkat senjata. Cukup! Tidak ada gunanya kita mementingkan ego kita sendiri. Tidak penting Nippon sudah menang atau kalah. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana cara kita untuk menjaga situasi tetap aman agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dimenangkan. Di sisi lain, ketika Sultan Syahrir berbicara dengan nada tinggi, Fatmawati keluar dari kamarnya dan Bibi menghampiri. Bu, ada apa lagi sih, Bu? Bu, ada apa sih itu, Bu? Kayaknya lagi berantem deh. Ayo kita ke sana, Bu. Sepertinya nggak usah deh, Bu. Kita di sini aja. Kita boleh. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda melakukan rapat di ruang laboratorium mikrologi di Pegangsaan Timur membicarakan pelaksanaan proklamasi tanpa menunggu pihak Jepang. Dengan keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Pada malam yang sama, Ahmad Subarjo pergi menemui Muhammad Hatta untuk pergi ke rumah Sukarno dan mengatakan bahwa para golongan muda yang lain sudah berada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa datang kemari? Bung, kita harus ke rumah Sukarno. Sekarang, ada apa? Di rumah Sukarno, para pemuda sudah berkumpul dan mendesak Sukarno. Bung harus memutuskannya sekarang, malam ini juga. Ya betul, malam ini juga. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Kami sudah memikirkan ini semua matang-matang. Kita punya barisan pelopor. Faktanya sudah siap semua. Jika Bung beri perintah, maka seluruh Jakarta akan terbakar. Ribuan pasukan bersenjata akan mengepung kota dan menghancurkan tentara Jepang. Benar. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bung, masih kuku menunggu keputusan sidang PPKI besok? Ya, karena itu adalah cara teraman. Apa ini? Ada apa ini? Kami ingin mendesak Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasi kemerdekaan segera. Ya, betul itu. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut? Kami tidak takut. Tapi kami tidak mau gegabah. Baik, jika Bung tetap seperti ini, maka kami akan... Akan apa? Kamu akan apa? Pukul saja. Tidak, Bung. Fatmawati dan Bibi yang sedang menyaksikan itu pun mulai merasa khawatir akan apa yang nantinya terjadi. Aduh, Bi, bagaimana itu, Bi? Tenang, Bu. Tuh, Bapak tolong, Bi. Bapak, Bi. Saya tak berani, Bu. Saya cuma rakyat kecil.
Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Kita harus bertindak cepat. Sepertinya golongan tua tidak akan mengubah pemikiran mereka. Benar, Bung. Kita butuh solusi untuk memecahkan kebuntuan ini. Tapi apa? Kita sudah mencoba berbagai cara, diskusi bahkan desakan, tapi mereka tidak bergeming. Kita harus menemukan cara lain. Bagaimana jika kita mengisolasi Bung Karno dan Bung Hatta, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mungkin itu bisa membuat mereka berpikir ulang. Instalasi itu ide yang radikal, tapi di mana? Kita harus memilih tempat yang jauh dari jangkauan Jepang. Bagaimana dengan Rengas Dengklok, kota kecil di Karawang? Markas Peta dipimpin oleh Sunarto Subeno yang memiliki hubungan dengan Paidan di Jakarta dan menjadi salah satu tempat paling aman. Rengas Dengklok itu cukup jauh, tapi apakah itu aman? Bagaimana Jepang menemukan mereka di sana? Kita harus mengambil risiko. Mungkin ini satu-satunya cara. Kita harus mengambil tindakan yang berani. Kita harus mengambil segala resiko, tapi waktu terus berjalan. Setiap detiknya sangat berharga. Kita harus membuat keputusan sekarang juga. Kita harus bertindak malam ini juga. Semakin cepat kita bertindak, semakin kecil Jepang mengetahuinya. Setelah berdiskusi panjang dan mempertimbangkan semua risiko, akhirnya mereka mencapai sebuah kesepakatan. Baiklah, kita lakukan. Kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok malam ini juga. Benar, kita harus menyusun rencana yang matang. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Kita harus tetap berhati-hati. Jangan sampai Jepang mengetahui ini. Dengan tekad yang bulat, para pemuda mulai menyusun rencana. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang besar, langkah yang akan menentukan arah sejarah Indonesia. Mereka siap mengambil resiko demi kemerdekaan yang mereka impikan. Kita harus bertindak cepat. Sepertinya golongan tua tidak akan mengubah pemikiran mereka. Pada hari Kamis 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam dan Sukarni masuk ke rumah Soekarno. Mereka mengetuk pintu rumah. Dikarenakan seisi rumah belum tidur, para pemuda pun langsung membawa Soekarno masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah terdapat Muhammad Hatta. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ada apa datang rame-rame ke sini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, ulah siapa ini? Syarif? Aku lelah, Bung. Duduk saja dulu gimana? Duduk saja jika kau ingin satu mulut keluar. Datang. Gimana Soekarno dan Hatta? Ada apa, Bung Syarif? Gimana Soekarno dan Hatta? Bung, Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Aman, tidak apa-apa. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. berarti waktu kita 10 hari terbuang sia-sia. Satu hal yang penting, radio mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. Lalu Bung, kita harus bagaimana sekarang? Kita ke Jakarta sekarang juga. Benar Bung, kita harus ke Jakarta malam ini juga. Baiklah kalau begitu. Sepertinya diskusinya cukup serius. Ya, saya jadi ketugas. Semoga mereka cepat menempati kita. Kita hanya memastikan keamanan mereka. Keamanan kita juga. Ya. Semoga kita aman. Nasib.
Maaf Tuhan, saya tidak bisa berbuat apapun dan mengatakan apapun saat ini. Saya telah menjalankan semua yang kalian minta. Baik, jika kalian tidak mau membantu kami, maka jangan menghalangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kenapa? Pemerintahan Tuhan telah memberikan janji kemerdekaannya kepada kami. Koreka, Basino Yoko Sokuka, inikah janji seorang samurai? Jika benar begitu, maka Indonesia akan menunjukkan janji seorang samurai sejati kepadamu. Watashi tachi no Haji Papa Saruna. Terima kekalahan dan terhormat. Malam hari, sepulang dari rumah Jenderal Nishimura, Soekarno dan Hatta bergegas menuju rumah Laksamana Maeda di Jakarta. Miyoshi dan Laksamana Maeda sudah berada di rumah tersebut. Permisi, Selamat malam, Anda perlu apa? kami ingin bertemu Laksamana Maeda. Baiklah, silakan masuk. Selamat malam, silakan masuk dan berlaksana. Kami akan menemukan janji seorang samurai kepadamu. Bangsa Indonesia tidak perlu repot mengajari kami. Hanya silakan dulu. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana ini? Kita lupa membawa teks proklamasi yang dulu sempat kita tulis. Hatta, tata bahasamu adalah yang terbaik di antara kita. Ada kertas? Tunggu sebentar. Saya akan mencarikan kertas. Malam itu, tokoh perumus naskah proklamasi berunding mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa disaksikan oleh Laksamana Maeda sebagai tuan rumah yang mengundurkan diri dan tidur di lantai 2 rumahnya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Sebaiknya naskah ini yang ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah kekuatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa kemerdekaan ini tidak ada campur tangan dari Jepang. Apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan! Kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Ketika Sayuti Melik telah selesai menyalin dan mengetik, naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibuang begitu saja di tempat sampah. Melihat hal tersebut, BM Dia langsung mengambilnya dan menyimpannya sebagai dokumen pribadi. Assalamualaikum. Keesokan harinya atau pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno mengalami sedikit tidak enak badan. Akan tetapi, ia menguatkan dirinya dan melangsungkan proklamasi. Pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.
tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuarakan saya untuk mengibarkan bendera ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun, bangsa kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk merdeka negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menambah cita-cita Indonesia. Semalam kami para pemuka rakyat dari berbagai penjuru bergabung untuk permusyawaratan. Sepatah dua patah kata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Satu langkah. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Ke belakang. Bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Merdeka! Indonesia telah merdeka. Kita harus segera menyiarkan berita ini. Serius, Bu? Apa bukannya sudah membacakan proklamasi? Baca ini teks resminya. Kita harus segera menyiarkan sebelum Jepang bertindak. Tapi Jepang masih mengawasi kita, Bu. Mereka bisa menggeledah kantor ini. Kalau kita diam, siapa yang memberitahu rakyat kalau kita sudah merdeka? Siapkan sekarang. Siapkan sekarang. Ayo cepat. Kita harus mengumumkan kepada semua orang bahwa kita telah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Kita harus segera mengetik teks proklamasi ini sekarang juga. Jepang masih punya sensor, Bu. Bagaimana jika mereka menangkap kita? Lembaga Jepang, kita sudah merdeka. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Baiklah, cetak selembaran sekarang juga dan berikan ke seluruh Jakarta. Baik, Pak. Berita baru, berita baru, berita baru, berita baru, berita baru. Ada apa? Indonesia telah merdeka. Jadi benar ya, kita sudah merdeka. Ini bukan hanya selembaran kertas saja, ini adalah bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Berita baru, berita baru, berita baru, berita baru. Indonesia telah merdeka. Apakah benar? Benar, merdeka. Merdeka! Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bukti bahwa perjuangan, pengorbanan, dan keberanian dapat mengubah sejarah. Para pahlawan kita telah menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita bersatu, berjuang, dan berkorban untuk cita-cita yang sama. Merdeka bukan hanya sekedar sebuah kata, tapi merupakan hasil perjuangan yang panjang, pahit, dan berdarah. Merdeka adalah buah dari pengorbanan para pahlawan, dari air mata ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dari darah yang tertumpah di medan perang. Jangan pernah lupa sejarah, jangan pernah menyerah pada perjuangan,
kita harus terus maju, terus berjuang, dan terus berkorban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Merdeka bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita semua. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita pertahankan kemerdekaan ini dengan sepenuh hati dan jiwa. Ada apa ini? Kami akan Akan apa? Kamu akan apa? Pukul. Pilih tempat yang jauh dari jangkauan Jepang. Kabar gembira untuk kita semua. Kabar gembira apa itu? Keberadaan kita di sini untuk melancarkan. Sama-sama orang dia. Saya harus membicarakan ini kepada Laksamana Maeda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan Nippon sudah kalah. Anjay, seret.